Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Runan Handoyo di Ronan Handoyo Files. Kameranya biasa kesini, ini kesini. Sudahlah. Udah lama ya nggak upload video, bahkan sekarang jarang. Terima kasih untuk kalian yang sudah bersabar. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah men-subscribe saya, dan saya mohon maaf karena sekarang jarang upload, lagi sibuk ngurusin rapot. Oke. Ya, semoga kalian yang sudah subscribe selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya. Kali ini gue akan menceritakan sebuah pengalaman yang terjadi itu sekitar 7 atau 6 tahun yang lalu ya, lupa gitu. Kejadiannya gue alami di daerah Pandeglang. Nama kampungnya itu pokoknya ada dekat pasar Picung lah, Picung apa Pucung gitu, lupa gue, daerah situ sana, sekitar Pandeglang sana ya. Jadi waktu itu gue lagi berkunjung ke rumah teman gue ingat banget nih, hari Sabtu ya. Gue datang ke rumahnya. Rumahnya tuh unik, ada di tengah-tengah bukit. Dan jadi kalau mau ke rumah dia tuh harus melalui kebun kelapa sawit, harus melalui persawahan, harus melalui hutan. Bayang nggak lu? Terus harus melalui jalan setapak, hanya bisa untuk satu motor, dan itu jalanan itu ngebelah hutan gitu loh. Coba, untung gue kesananya pagi dan nyampe sana tuh sekitar jam 12-an. Gue berangkat jam 8 ya, misalnya jam 12 setengah satuan gitu. Kalau nyampe sana gue malam, gue nggak ngerti deh. Waktu itu belum, kalau nggak salah sih belum ada ojek online ya. 6-7 tahun yang lalu tuh kayaknya sebelum ada ojek online, dan gue juga masih pakai handphone Sony Ericsson kalau nggak salah ya. Sony Ericsson atau apa, pokoknya nggak penting. Dari depan ke dalam rumahnya itu, yang melewati hutan, melewati persawahan, melewati kebun kelapa sawit, itu sekitar setengah jam. Harus membayar 75.000 naik ojek. Gila. Dan hanya orang-orang nekat aja yang mau melewati rumah itu. Tapi yang anehnya, walaupun rumah dia di area perbukitan gitu, enak deh rumahnya. Jadi ya masih asri lah, ini rumah, ntar jauh dari sana rumah lagi, terus di ujung-ujung rumah lagi gitu loh. Rumahnya asri banget. Kalau malam tuh masih dingin. Nyampe di sana gue sekitar jam 12 atau setengah 1, istirahat, deng, sampailah sore. Pas nyampe sore, gue penasaran nih, kalau ke arah kanan tuh mana gitu, ke kiri tuh kemana gitu. Akhirnya gue nyoba ke arah kanan, kata dia kalau kanan mah tempat si bapak ngajar, sekolahan. Ada sekolahan ya. Jadi itu sekolah satu-satunya SD yang ada di situ. Dan kalau lo mau ke sekolah itu, ini ya, kalau kalau hujan ya, atau kalau gerimis gitu, apa sih kalau bahasa sininya tuh, jeblok, banjir gitu loh. Karena merah semua, bang bakso. Nanti bang bakso buruan lewat nih bang. Bukan tukang bakso, gaduh. Jadi sekolahnya tuh ada di atas. Kalau hujan atau gerimis sedikit, banjir dan becek. Tapi sekolahnya bagus dan terawat banget, rapi, terawat, dan bersih. Udah, nggak taunya
nggak jauh dari sekolahan, dan rumah dia tuh area persawahan semua. Wah, pokoknya the best pemandangannya. Cuma ya itu, gue nggak ngerti deh kalau gue malam di sana seperti apa. Akhirnya gue putuskan untuk menginap di sana. Belum nih kan, gue belum ke sebelah kiri, baru sebelah kanan. Malam mulai. Ya, yang namanya rumahnya, areanya kayak perbukitan gitu, tetangga juga jauh. Itu pas azan maghrib, ya azan berkumandang gitu kan, mulailah gelap. Mulai gelap, musola juga jauh, jadi musola itu dekat sekolahan, kita harus naik. Dan bisa lo bayangin, kita harus ngelewatin pohon-pohon gede gitu kan. Gue mau ogah gue ogah asli, mendingan di rumah aja sholatnya. Akhirnya gue sholat di rumah. Jam 7-an, ibunya dia minta tolong untuk ke pasar yang tepat pertama kali gue naik ojek. Lo bayangin coba gitu kan. Jam 7 gitu loh. Nah, teman gue kan ngomong, yuk ke pasar. Jam segini naik apaan? Itu pakai motor? Serius gitu. Siangnya aja kita harus melewati kebun kelapa sawit, persawahan yang luas, sama ngelewatin ini hutan kecil, jalan setapak yang hanya bisa untuk satu motor. Ini malam-malam gitu loh, gila bagi gue. Ya udahlah, kenapa enggak. Nah, yang lebih gilanya lagi, jadi kalau mau ke rumah dia, kita harus melewati area persawahan, terus ada sungai. Sungainya ini, aduh sumpah deh asli, jembatannya terbuat dari pohon kelapa. Mending kalau pohon kelapa dijajar-jajarin gitu ya. Ini enggak, cuma satu batang gitu loh. Kacau. Gue pas pertama kali kesana naik ojek, ya mungkin ojeknya udah sering ke situ kali ya, udah mahir. Gue udah gemeteran gitu kan, sampai gue bilang, Kang hati-hati, saya nggak mau kecebur gitu. Oh ya, saya hati-hati gitu kan. Ya lo bayangin aja, satu pohon kelapa, satu batang doang. Ya kalau dijajarin kan ya agak lumayan, ini cuma satu. Lo oleng dikit, bes, udah kering lah hidup lo. Akhirnya udah, malam-malam kita putuskan untuk ke pasar. Ngelewatin area sebelah kiri. Gak jauh dari rumah dia turunan, tajam banget tuh. Turunannya tajam sekali gitu, turunan tajam sekali. Udah, langsung gue muter otak. Habis dari sini kalau nggak salah nanti kita bakal lewat hutan deh. Jreng, gue baru sadar, iya ternyata hutan gitu kan. Ngelewatin hutan kecil. Gila, itu sepi banget, sepi sesepi-sepinya. Gue nggak berani nengok kanan, nggak berani nengok kiri, gue cuma fokus ke depan gitu aja. Sampai gue mikir, ini lama ini di hutan kecil ini lama, bisa sekitar 15 menitan gitu kan, 10 menitan gitu, 10 menit lebih. Udah melewati hutan aman, sampai gue nanya ke teman gue, ini kalau dari kampung kamu, orang-orang kalau mau ke pasar dan ke area pusat kota lewat sini? Iya. Ada nggak takut? Udah biasa. Lu biasa, gue kagak gitu kan. Udah melewati hutan, melewati kebun kelapa sawit. Aduh, gue bilang ini mah sama aja kayak uji nyali. Lo bayangin di tahun 2000 masih ada tempat yang kayak gitu ya. Melewati kelapa sawit, gue diem lagi. Gue hanya fokus ke depan, gak mau kanan kiri. Udah melewati kelapa sawit, area persawahan lagi. Setelah melewati area persawahan, barulah sampai perkampungan yang agak lebih luas gitu, yang lebih enak. Sampai di pasar, udah apa yang diminta sama mamanya kita balik. Buset, gue mikir lagi, gila ini harus balik lagi ke rumah gitu kan.
Balik lagi ke rumah, berhati-hati mengisi video sambil mengecas akan oke. Sebab baterainya lowbat. Ya, gue juga punya waktu cuma 15 menit. Samping masjid, sebentar lagi mau azan zuhur ya. Semangat. Apa yang kita dapat, yang kita mau, yang ibu minta untuk dibeli di pasar sudah ketemu. Teman gue bilang, balik yuk. Aduh, ini nggak ada jalan lain apa, muter atau gimana gitu, biar nggak ngelewatin hutan, nggak ngelewatin sawah gitu kan, nggak ngelewatin kebun kelapa sawit. Dia bilang ada, tapi 1 jam. Ya. Ada tapi 1 jam, muternya jauh kata dia. Ya udahlah, uji nyali lagi, jalan ngeng 1 kebun kelapa sawit terlewati dengan aman. Yang kedua, ngeng hutan yang hanya bisa dilalui oleh 1 motor. Jadi aneh nih hutan kayak dibelah, tengah-tengah jalanan konblok gitu ya, bukan konblok sih, kayak jalanan beton gitu. Kalau hujan tuh pasti licin banget ya, cuma bisa bawa 1 motor, dan tuh panjang, ada sekitar 2 kiloan kali. Hutan terlewati. Ketiga, area persawahan. Semua terlewati dengan aman, hutan dengan aman, kelapa sawit dengan aman, di sawah ini yang tidak aman. Pas lagi nyampe tengah-tengah sawah, jadi di tengah-tengah sawah itu kan ada kayak gubuk ya. Gua pikir itu rumah petani gitu. Di depannya, karena lagi terang bulan juga, alhamdulillah terang bulan, gue ngeliat seperti ada orang lagi duduk santai menghadap ke sawah gitu, menghadap ke area persawahan, ngebelakangin kita. Nah biasanya kan gue cukup fokus nih ke depan, gue nggak mau nengok kanan kiri, tumben gitu. Gue kan duduk posisi begini di motor, gue nengok ke arah kiri, gue begini, langsung dreng. Di tengah-tengah sawah ada rumah gitu kan, ada yang duduk juga. Ya mungkin di hati gue, oh itu yang punya rumah kali, cewek panjang rambutnya sekitar segini. Yang bodohnya gue nggak berpikiran itu manusia atau setan, gue nggak berpikiran kayak gitu. Baju putih, rambut panjang, baju putih, menghadap ke sawah. Coba. Dia ngelamun, duduk di balai-balai gitu kan. Terus kelihatan sih kakinya nih kayak gerak-gerak gini nih, kayak gerak-gerak gini kakinya nih, kayak lagi uncang-uncang gitu kan, sambil santai. Lama-kelamaan kedengaran kayak suara ketawa, hihi, tapi bukan hihi, bukan gitu ya, cuma hihi gitu doang kan, hihi. Gue megang pundak teman gue, itu di tengah-tengah sawah yang ada rumah. Emang ada orangnya, gue tanya. Temen gue mulai dong, si A jangan main-main dah kata dia. Itu kosong, itu bukan rumah kata dia. Terus apa itu dia di tengah-tengah sawah kalau bukan rumah? Kayak gubuk gitu. Yang jelas itu bukan rumah A kata dia, dan kosong. Apaan? Udah nanti aja di rumah diceritain. Itu loh ada yang duduk di depan. Langsung digas sama teman gue, ngeng, lewat galengan, tau gak sih galengan jalanan sawah gitu yang kecil, dikebut langsung ngeng, karena gue bilang itu ada yang duduk di depan, langsung kebut sama dia, digas ngeng. Pas dikebut gue juga bilang, dia ketawa tadi, hihi gitu loh, hihi, dikebut lagi sama dia, ngeng. Sampai di area jembatan yang kelapa, gue giniin, hati-hati itu jembatan kelapa itu. Ntar kalau nyemplung gimana? Nggak apa-apa, daripada kita ngelewatin itu yang tadi, nanti ketemu si teteh gitu. Gue masih bermudeng nih, teteh apaan gitu. Lewatin area jembatan yang kelapa yang 1 batang itu, masih area persawahan lagi. Udah nyampe area perkampungan, kan rumah dia nih agak ke atas ya, gerimis lah, mulai gerimis, licin. Jadi pas lagi mau naik ke atas rumah dia, tanjakan rumahnya,
Turun heula, kata dia, turun heula, nggak kuat motornya. Turun lah, gue turun, gue dorong, gue nengok kanan kiri gue karena gelap. Kanan kiri gue nih yang gue ingat itu pohon bambu gitu kan, pohon bambu. Pas udah motor gue dorong, digas sama temen gue, jalan lah motor. Udah gitu temen gue yang dari atas bilang, buruan ayo jalannya, ntar dulu udah kamu duluan aja jalan sampai rumah biar saya jalan sendiri. Teman gue langsung teriak, gelonya gitu, buruan ayo, mau nggak, kalau nggak saya tinggal nih, udah kamu jalan aja biar saya jalan. Beneran gue ditinggal gitu, gue ditinggal beneran. Akhirnya dari tanjakan yang gue ngedorong motor sampai rumah gue jalan ya ada sekitar 5-10 menitan gitu. Sampai di rumah dia naruh, gue ngeliat udah motornya di depan teras. Temen gue udah langsung begini, langsung ngasih dagangan langsung ngasih belanjaannya ke ibunya sambil ngomong, mama si AA mah tadi masih AA. Kenapa si AA? Di sawah nempo si teteh yang mana, kata si mama. Itu yang di sawah, si teteh itu yang ada di tengah-tengah sawah yang gubuk. Gue dateng, akhirnya gue tanya, iya itu mah di tengah-tengah sawah kok ada rumah, gue gitu kan. Sini duduk kata si mama, duduk dikasih minum lah, kata dia, minum lah. Gue minum, temen gue udah cuci muka kayak ketakutan gitu kan, sambil ngedengerin, itu mah bukan rumah di tengah sawah itu kan. Iya, itu tempat buat bikin batu bata katanya. Apa sih namanya kalau di kampung itu, namanya apa ya, Lio kalau nggak salah ya, Lio atau Hio gitu ya, itulah. Itu tempat buat bikin batu bata dan nggak ada orang, nggak ada yang ninggalin di situ. Gue langsung, masa sih? Tapi tadi ada orang, ada cewek lagi duduk, lagi menghadap ke sawah. Si mama langsung ketawa, si A ngeliat ya, kata dia. Ngeliat ya, katanya. Iya mah, lagi kemana? Iya lagi menghadap ke sawah, rambutnya segini ya, kata si mama. Bajunya putih, iya. Kakinya lagi diayun-ayun. Lah kok si mama tahu? Itu mah bukan orang, katanya. Itu yang nungguin. Kedengaran gak suara tukang tape? Bang, kalau tape udah berhenti, jangan jualan, mau hujan. Ntar dulu ya, nunggu tukang tapenya lewat. Sengaja gak gue potong, gak gue edit, biarin apa adanya aja. Dadah, hanya langsung kita. Nah, jadi si mama cerita, itu mah tempat buat bikin batu bata, bukan rumah, dan nggak ada orang di situnya. Tapi tadi ada, gue bilang, duduk di balai, lagi menghadap ke sawah. Iya kan, cewek kan gitu kan, yang rambut segini, baju putih gitu, lagi ngapain tadi? Ya gue bilang lagi uncang-uncangan. Mau kenalan tuh katanya sama orang baru. Udah banyak yang sering yang lewat, yang ngelihat dia di situ gitu. Ya mungkin orang baru kali. Tapi dia ketawa kok mah, ketawa juga, hihi gitu ketawanya, hihi. Masih mending ketawa hihi. Dulu pernah ada orang digangguin sampai dia terbang, katanya diikutin, dan sempat nyemplung ke sungai gitu. Sungai yang yang jembatannya dari pohon kelapa karena saking paniknya. Untung si A nggak dikejar, nggak diikutin gitu kan. Udah. Terus temen gue ngomong lagi, ini mah si A juga tuh yang di tanjakan yang mana? Itu yang sebelah rumah yang di kiri, disuruh naik malah nggak mau. Ya bukan nggak mau mah, kan tadi disuruh dorong, licin ya, saya dorong, dianya udah jalan, ya saya suruh jalan aja, kan dekat dari rumah. Lah mama nggak tahu tadi pas lagi mau berangkat kemari siang, mau berangkat ke rumah, kata dia. Nggak tahu, saya nggak ngeliat kanan kiri. Udah besok kalau pas mau pulang, lihat ya ada apa gitu kan. Tidur, belum tidur dulu. Sekitar jam berapa? Jam 7:30 atau jam 8-an gitu, gue lupa. Gue keluar, temen gue juga keluar untuk ngerokok dan ngopi. Nggak enak banget ternyata suasananya. Namanya suasana desa ya.
ngerokok ngopi gitu kayaknya enak gitu, tapi gue nggak ngerokok ya, gue cuma minum teh manis. Gue nemenin temen gue ngerokok dan ngopi. Gue iseng nih, aku mau ke sebelah kanan ya, yang ke arah sekolahan. Ngapain gitu kan, penasaran aja, iseng gitu. Baru turun dari teras rumah, gue ngeliat kayak ada api kayak ada api gitu jalan. Gue kira tuh setan atau jin api, nggak taunya satu dua, kok banyak, lama-lama ada sekitar 5. Apa, obor. Anak-anak kecil pada bawa obor. Dan pada mau ngapain? Pada mau ke musola, mau ngaji. Gila, di tahun 2000-an masih ada bawa obor dan ngaji pakai obor gitu loh. Gue langsung what, nggak ada senter gitu sampai pakai obor, gila ya. Gue speechless gitu loh. Yang tadinya gue takut, gue kira tuh jin api atau apa, sampai gue tanya, mau kemana dek? Mau ngaji gitu kan. Ngaji di mana? Itu di musola. Hah? Bawa obor? Iya. Emang nggak ada senter mah ada, tapi baterainya boros katanya, susah nyari baterainya di sini gitu, harus ke pasar. Ya akhirnya pakai obor. Gue udah nggak bisa berkata apa-apa lagi deh. Gila ya, di tahun 2000-an tapi masih alami dan susah ditemuin yang kayak gitu ya. Ngaji masih bawa obor, lo gila ya. Udah, gue pulang lagi ke rumah. Yalah, pulang ke rumah ya, masa pulang kemana gitu kan. Gue pulang, tidur. Yang pada akhirnya pagi gue langsung pamit, biar dia sampai rumah tuh agak siang dan gue istirahat. Tapi sebelum gue pulang, gue penasaran nih. Sebelum gue sarapan, gue penasaran sama ucapan si mama. Ya udah, nanti kalau pas mau pulang lihat aja yang tadi yang tanjakan, yang gue disuruh dorong motor gitu. Gue di tukang tapenya balik lagi. Biarin ya. Nah, aku kali di kompleks sebelah. Seru ya. Jadi sebelum gue sarapan, gue udah mandi. Sebelum gue sarapan untuk pulang, ya gue ngikutin ucapan si mamah dulu untuk ngeliat nih area di sebelah kiri apaan sih yang tanjakan, yang gue ngedorong motor sampai temen gue tuh ketakutan gitu. Pada akhirnya gue nekat, tau nggak? Pas gue lagi dorong motor, temen gue ngegas, gue bilang udah kamu jalan duluan aja sampai rumah. Ternyata itu apa? Yang pohon bambu tuh, pohon bambu kanan kiri. Bisa nebak nggak apaan? Pantesan temen gue ketakutan dan gelap. Pemakaman guys, kanan kiri kuburan semua, pemakaman umum. Jadi pas gue lagi dorong motor, posisi gue tuh memang lagi di pinggir sebelah kiri ya. Itu, ya Allah ya Robi, kuburan, jelas banget kuburan, nggak ada pagarnya sama sekali gitu loh, nggak ada pembatas atau apapun. Makam banyak, pemakaman umum kayak TPU gitu. Kanan kiri gue sampai wah, pantesan dia ketakutan, nggak taunya ini kuburan gitu. Temen gue juga cerita kan, si Ama tadi malam gelo, kenapa berani, udah ngeliat kan, udah kenapa nggak ngomong kalau itu kuburan. Iya, kalau ngomong mah nanti saya takut lagi. Ya, jadi itu pokoknya pengalaman seru gue, antara seru, lucu, petualangan ya. Tapi ada enaknya juga sih, kangen gitu loh. Jadi kayak kembali ke masa lalu ya. Ngaji masih bawa obor, terus rumahnya masih jauh-jauh, suasananya masih asri, masih segar, dan jembatannya pun masih alami juga. Jembatannya masih jembatan kayu kelapa gitu.
yang nggak bakal kita temuin lagi di area perkotaan ya. Jadi tapi sayang sih sekarang rumah temen gue itu udah jual ya, udah dijual. Kalau kita keluar dari rumah dia tuh nggak jauh dari pasar, belok lagi sekitar 1 atau 2 jam tuh udah pantai apa ya, lupa gue, pokoknya daerah laut arah mau ke Merak. Enak banget pokoknya. Tanjung Lesung kalau nggak salah ya. Iya, Tanjung Lesung. Tanjung Lesung, pantai Tanjung Lesung kalau nggak salah. Dan udah dekat-dekat sama pelabuhan Merak gitu. Jadi itu pengalaman singkat gue, padat dan nggak mau panjang lebar karena udah mau azan zuhur nih, sebentar lagi selawatan ya. Satu, gue nggak tahu kalau itu adalah tengah-tengah di rumah sawah. Tengah-tengah yang berada di area persawahan itu adalah tempat buat bikin batu bata yang disebut dengan Lio kalau nggak salah ya. Dan memang di situ ada penunggunya ya, mungkin kuntilanak kali ya. Yang kedua, memang katanya kalau orang baru yang baru di sana akan ditunjukin sama si teteh di tengah sawah itu. Yang kedua itu yang gue nggak taunya, kanan kiri ternyata pemakaman umum. Kalau wakaf kan cuma 1, 2, 3 sampai 5, ini nggak banyak gitu loh, banyak banget. Yang pada akhirnya gue sempat berkesempatan kesana lagi untuk menginap malam, diajak gitu kan, ayo pasar yuk. Ogah, gue bilang kagak mau, udah lu aja berangkat sendiri. Tapi karena dia memaksa untuk temenin ya udah, tapi dengan syarat buru terus. Serem guys, kagak berani ya. Jadi itu pengalaman gue yang singkat ketika berada di daerah sekitar Pandeglang. Enak ya, nggak akan gue alamin di daerah perkotaan ya. Ngaji masih bawa obor. Ya, halo abah, halo ayah, abah, halo mama, halo kamu, si Gelos ya, kalau masih sehat ya, jangan macam-macam lagi sampai orang tua jual rumah kan akhirnya. Padahal enak itu rumah tuh. Kalau kalian suka pengalaman gue pada cerita kali ini, silakan di Kemon, di like, di subscribe, dan di share. Kalau kalian juga punya pengalaman serupa dengan gue yang tinggal di area pedesaan yang masih asri dan masih alami, silakan di komen juga ya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, yang sudah selalu komen dan mendukung, dan mohon maaf juga untuk DM yang belum saya balas. Saya sekarang lagi benar-benar fokus di sekolah untuk mengisi raport juga ya, sebab tanggal 17 Desember nih pembagian raport wali kelas kelas 3 SD ya. Oke lah, udah, whatever apapun yang terjadi, semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Indonesia cepat pulih kembali seperti biasa agar kita bisa melakukan aktivitas Indonesia khususnya dan umumnya pada dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau hujan, pulangnya habis ini. Dadah.